saya nak share sesuatu yang saya rasa akan memberi keceriaan pada semua orang. Banyak orang yang katakanlah dia tak ada kerja, dia belajar tak pandai, tak ada degree, kan? Ada orang susah hati, dia kerja, dia dah graduate tapi tak ada kerja lagi dan mungkin lulus pun tak bagus sangat. Banyak orang down. Okay? Banyak orang down sebab rasa tak ada apa-apa, tak boleh buat apa-apa. So sebenarnya apa yang saya nak cakap, nak share satu benda, iaitu apabila kita rasa kita tak ada apa-apa, apa kata kita punya career ataupun tujuan hidup ataupun aktiviti kita hari-hari, apa dia? Membahagiakan orang lain. Subhanallah, subhanallah. Sebab itu bila kita sebut bahagia, kita akan senyum. So apa kata bagi kita yang rasa tak ada degree, dah degree tapi tak kerja lagi, you feel down because you feel tak ada self-worth, why not make it your mission in life? Bukan career, bukan job, tapi mission in life, iaitu membahagiakan orang lain. Don't have any other agenda in your life melainkan untuk membahagiakan orang lain. Kalau kita buat sesuatu, there's ada kata-kata Mak Saleh lah, if you look for happiness for yourself, it always deludes you. But when you find happiness for others, you will find it. Maknanya kalau kita mencari kebahagiaan untuk diri kita, tak akan jumpa. Tapi kita cari bahagia untuk membahagiakan orang lain, dahsyat. So tidak ada orang menganggur. Kan orang tu menganggur, saya tak ada kerja, Prof. No. Don't mention ada duit, ada baru bahagia. Bila sebut ada duit baru bahagia, bila tak ada duit tak bahagia. Sedangkan masa kita kecil ada duit tak? Masa kita kecil ada kerja tak? Tak ada, tapi kita bahagia. Maknanya bahagia tu di dalam cara kita melihat fisiologi kita, fikiran yang kita pilih, emosi yang kita pilih. Apa yang kita pilih itulah menentukan. Believe me, banyak orang sekarang terperangkap, dia down, dia stress sebab terkesan oleh apa orang kata, terkesan oleh apa masyarakat kata. So bila kita hidup daripada luar ke dalam, maka kita akan terkesan dengan orang. Tetapi kalau kita hidup dari dalam keluar, make decision today untuk jadi orang bahagia dan membahagiakan. Believe me, this reset minda, if you reset your mind untuk jadi orang bahagia, membahagiakan, ya, orang yang lapang hatinya, orang yang besar jiwanya, masalah jadi kecil. Tetapi kalau kita ni kan sikit-sikit kecil hati, sikit-sikit tu, mungkin kita masa kecil selalu kena marah. Therefore, apa kita buat? Kita ada luka batin. So kita terus maafkan orang yang buat kita masa kecil dulu. There are many people, banyak kita dulu, kadang mak ayah kita garang, mungkin mak ayah kita bercerai ke dan sebagainya, mak kita stres masa mengandung kita, itu mungkin ada kesan. So apa kita nak buat ialah forgive everyone, dan jangan banding-bandingkan anak-anak kita, sebab kita dulu kena banding pun kita stres kan. So don't do what our parents do to our children. Cuba niat nak jadi ibu bapa yang lebih baik daripada mak ayah kita dengan kita dulu. Because mak ayah kita pun macam tu sebab macam mana nenek datuk kita macam tu. Nenek datuk kita tu sebab dia orang tak belajar ilmu parenting. Sebab itu kalau kita ni fokus untuk mencari ilmu, kalau dah jadi ibu bapa, belajar cara mendidik anak, nak kenal macam mana otak anak berfungsi, otak anak remaja macam mana, otak laki-laki macam mana, otak perempuan macam mana. So bila kita faham suami kita kan, kita orang perempuan suka over-over, suka senyum-senyum, tapi laki-laki muka toya je, kita marah kata suami tak sayang. Tak. Orang laki-laki they take longer to smile. Kita naturally we will smile. Tapi orang laki-laki lepas jumpa 10 minit baru nak senyum. Bukan berarti dia tak suka. Important, kalau boleh you all please learn something what I said today. Saya harap apa saya kongsi ni, because banyak orang dia stress. Kalau you are stress, go and help people. Tolong orang. Tolong whatever lah kat rumah itu. Kalau suami stres, tolong isteri. Kalau kita stres belajar, tolong kawan. Once you help, hormon serotonin akan keluar, your self-worth is increased. Once you wake up early, once you senaman, hormon dopamine increase. So very important for us to actually mula refleksi diri kita. Saya nak menyerulah diri you all dan saya lah, we start to look at life and ask ourselves, adakah kita nak melihat hidup dengan cara yang sama? Sebab kalau kita nak ubah cara hidup kita, kita kena ubah cara kita melihat kehidupan. Jadikan kehidupan ni cara untuk kita memberi kebaikan. Jadi kehidupan kita untuk berkasih sayang. Jadi kehidupan kita untuk menerima orang seadanya.